Ryan Little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Proses Perencanaan Pendidikan. Baik, di sini ada 3 pemakalah. Pemakalah pertama, yakni saya sendiri atas nama Rizka Wainutias dengan NIM T 2018-3135. Yang kedua, atas nama Sela Rastika dengan NIM T 2018-3134. Dan yang terakhir atas nama Ahmad Govin Sururi dengan NIM T 2018-3133. Dalam makalah kami terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian perencanaan pendidikan. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pendidikan. Yang ketiga, langkah-langkah proses perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir, problematika dalam proses perencanaan pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut dengan plan, sedangkan dalam bahasa Indonesia perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan atau program. Dalam makalah ini terdapat beberapa pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya menurut Marno dan Trio Supriyatno. Beliau mengungkapkan bahwasanya perencanaan merupakan salah satu hal penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi perencanaan dalam pengertian ini menitik beratkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan suatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Sedangkan pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Pendidikan ini dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, membimbing generasi muda untuk mencapai suatu generasi yang lebih baik. Jadi dari 2 pengertian di atas, pengertian perencanaan dan pendidikan, dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pendidikan itu merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan masa yang akan datang dalam bidang pembangunan pendidikan sebagai tugas dari perencanaan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang hendaknya diperhatikan dalam proses perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan itu harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Nah, jadi ketika akan membuat sebuah perencanaan, maka harus mengerti dahulu target apa yang ingin dicapai. Kemudian menentukan tujuan yang jelas, maka akan lebih mempermudah dalam proses perencanaan dan langkah ke depannya. Kemudian yang kedua, perencanaan bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Artinya perencanaan tersebut mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit. Perencanaan juga bersifat realistis, yang artinya perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan kualitas dari sumber daya yang ada. Kemudian perencanaan juga bersifat praktis, yang artinya perencanaan yang sederhana tadi, maka perencanaan tersebut mudah dalam pengaplikasiannya, tidak memberatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, perencanaan yang terperinci, artinya perencanaan tersebut dibuat diuraikan serta diklasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dijalankan. Kemudian yang terakhir, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah proses perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan tidak akan berjalan dengan baik kecuali melalui perencanaan itu sendiri. Dan tanpa adanya proses perencanaan itu tidak akan
tercapai. Di sini menurut Dikdikduk, langkah-langkah dalam proses perencanaan yaitu yang pertama, pengumpulan data dan pengelolaan. Nah, langkah pertama ini mengidentifikasikan jenis data yang diperlukan. Jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan, baik data kuantitatif dan data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografis, dan lapangan kerja. Untuk yang kedua yaitu analisis dan diagnos. Mendiagnos keadaan pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu perumusan kebijakan, di mana perumusan kebijakan ini merupakan suatu pembatas gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Dan yang keempat yaitu perkiraan kebutuhan masa depan, di mana perencanaan pendidikan harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan yang akan diperlukan di masa depan. Dan untuk yang kelima yaitu perhitungan biaya rencana pendidikan, di mana menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah diidentifikasikan di masa datang. Dan untuk yang keenam yaitu penetapan sasaran. Para perencana pendidikan meneliti sasaran-sasaran pendidikan untuk masa yang akan datang. Dan yang ketujuh yaitu perumusan perencanaan, di mana perencanaan yang disusun pada dasarnya ditinjau untuk menyajikan serangkaian rencana keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang. Dan untuk yang ke-8 yaitu perincian rencana, di mana perincian rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara yaitu penyusunan program dan identifikasi serta perumusan proyek. Nah, untuk yang ke-9 yaitu implementasi rencana. Nah, fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Nah, untuk yang ke-10 yaitu evaluasi rencana, di mana dapat dikaitkan sebagai kegiatan akhir proses dari perencanaan itu sendiri. Dan untuk yang terakhir yaitu revisi rencana, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang problematika proses perencanaan pendidikan. Di makalah kami ada 4 problematika. Yang pertama yakni adalah rendahnya sarana fisik yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Kenapa masuk ke dalam problematika? Yang pertama karena sarana ini sangat berpengaruh ya untuk kenyamanan siswa itu belajar dalam sebuah kelas begitu. Kalau sudah ambil contoh saja, kalau sudah tempat belajarnya kurang nyaman, pastinya nanti KBM atau kegiatan belajar mengajar pastinya akan terganggu begitu. Kemudian untuk yang nomor 2 ini ada rendahnya kualitas seorang guru. Dikutip dari survei Putra Sampurna Foundation pada tahun 2012, di mana guru di Indonesia sebanyak 53% itu kurang mencukupi kriteria sebagai guru, dalam artian memiliki kualitas yang rendah. Jadi nomor 2 ini juga termasuk ke dalam problematika proses perencanaan pendidikan. Kemudian yang nomor 3 ini ada rendahnya kesejahteraan guru. Kenapa kesejahteraan juga berpengaruh terhadap proses perencanaan pendidikan? Karena yang pertama dikutip dari FGII pada tahun 2015, seorang guru PNS itu PNS itu digaji 3 juta, sehingga untuk tahun sekarang itu digaji 1,5 juta atau 1,5 juta. Dan lebih buruknya lagi untuk guru honorer atau guru pembantu, disitu hanya digaji Rp460.000 selama 1 bulan. Nah, jadi kesejahteraan guru juga menjadi problematika dalam proses perencanaan pendidikan.
Kemudian untuk yang terakhir ini dari siswanya sendiri, seperti apa? Yakni tingkat kualitas siswanya itu rendah begitu. Jadi ada survei juga mengatakan bahwa yang menguasai materi di sekolah itu hanya 30% gitu dari semua materi yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili anggota kelompok saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang dipahami ataupun ada salah kata yang kurang berkenan. Mungkin sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.